Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Anggia Srita, Adila Ramadhani Syarif, yang ketiga Adinda Ramadila Putri, yang keempat Amelia Gintara akan mempresentasikan materi kami tentang inteligensi. Pengertian inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentia yang berarti kekuatan akal manusia. Inteligensi juga disebut dengan kecerdasan atau kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Menurut para ahli, yang pertama, Charles Spearman berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang tunggal. Kedua, L.L. Thurston adalah seorang ahli di bidang listrik di Amerika yang kemudian menerjunkan diri dalam pembuatan tes, lebih menekankan aspek terpisah-pisah dari inteligensi. Yang ketiga, William Stern mengemukakan inteligensi adalah kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam suatu situasi yang baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Baiklah, pembacaan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Adila Ramadhani Syarif. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Anggia Srita, yaitu bagian B tentang tingkatan EQ. Yang pertama, tingkatan EQ 0 sampai 29. Tingkatan EQ ini termasuk dalam tingkatan idiot EQ. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah. Hanya orang-orang yang berkebutuhan khusus saja berada dalam tingkatan EQ ini. Yang kedua, tingkatan EQ 30 sampai 49. Tingkatan EQ ini termasuk dalam imbecile EQ. Tingkatan ini menjadi tingkatan EQ golongan rendah yang kedua setelah idiot EQ. Yang ketiga, tingkatan EQ 50 sampai 69. Tingkatan EQ ini termasuk dalam moron atau devil EQ. Orang-orang dalam EQ ini juga masih dimiliki oleh orang-orang berkebutuhan khusus. Akan tetapi mereka sudah bisa bersekolah di SLB atau sekolah luar biasa. Yang keempat adalah tingkatan EQ 70 sampai 79. Tingkatan EQ ini termasuk dalam borderline EQ. Orang-orang yang memiliki tingkatan EQ ini termasuk dalam golongan orang-orang bodoh. Mereka masih memiliki kesulitan dalam belajar, tetapi sudah terlepas dari golongan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Yang kelima adalah tingkatan EQ 80 sampai 89. Tingkatan EQ ini termasuk dalam below average EQ. Orang-orang yang memiliki tingkatan ini sudah termasuk dalam golongan orang-orang normal, namun mereka masih belum bisa berpikir dengan cepat. Yang keenam, tingkatan EQ 90 sampai 109. Tingkatan EQ ini termasuk dalam tingkatan normal EQ. Orang-orang yang memiliki tingkatan EQ yang satu ini sudah memiliki tingkatan kecerdasan yang normal tanpa ada kekurangan sedikit pun. Yang ke-7 adalah tingkatan EQ 110 sampai 119. Tingkatan EQ ini termasuk dalam tingkatan above average EQ. Orang-orang yang memiliki tingkatan EQ ini termasuk dalam orang-orang yang normal dengan tingkat kecerdasan normal yang tertinggi. Yang kedelapan adalah tingkatan EQ 120 sampai 129. Tingkatan EQ ini termasuk dalam tingkatan superior EQ. Orang-orang yang memiliki tingkatan EQ ini termasuk dalam orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kesembilan adalah tingkatan EQ 130 sampai 139. Tingkatan EQ ini termasuk dalam tingkatan very superior atau gifted EQ. Orang-orang yang memiliki tingkatan EQ ini termasuk dalam orang-orang pintar yang memiliki tingkat kecerdasan yang paling tinggi. Yang ke-10 adalah tingkatan EQ 140 lebih. Tingkatan EQ ini termasuk dalam tingkatan genius EQ. Orang-orang yang memiliki tingkatan EQ ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka sangat jenius, terbukti dengan keahliannya dalam menciptakan sebuah metode tanpa harus diajari dengan orang lain.
Sekian pembacaan materi saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materinya, yaitu C. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan. A. Faktor bawaan atau biologis. Faktor kecerdasan ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Faktor bawaan juga menentukan batas kesanggupan seseorang dalam memecahkan masalah. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan ke perbuatan pada suatu tujuan dan ini merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Orang itu ada yang pintar dan ada yang kurang pintar. Meskipun menerima pembelajaran yang sama, perbedaan itu masih tetap ada. Pengaruh alam sekitar. Minat dan pembawaan yang khas. Minat yang mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar manipulasi and exploring. Motivasi dari manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan terdapat dunia luar itu. Lama kelamaan timbullah minat untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. C. Faktor kematangan, di mana setiap organ dalam tubuh manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak tak dapat memecahkan soal-soal tertentu karena soal tersebut masih terlampau sukar baginya. Organ dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk melakukan mengenai suatu soal itu. Kematangan berhubungan erat dengan umur. D. Faktor kebebasan, dalam hal ini artinya manusia bisa memiliki metode dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain kebebasan memilih metode, ada pula kebebasan dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan inteligensi. Saya akan melanjutkan materi D. Teori-teori dan pembahasan tentang inteligensi. Albert Binet, tokoh perintis pengukuran inteligensi, mendefinisikan inteligensi terdiri dari 3 komponen, yaitu kemampuan untuk menggerakkan pikiran dan tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan setelah tindakan tersebut dilaksanakan, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autokritisisme. Super dan Inches mendefinisikan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau belajar dari pengalaman. J.P. Guilford menjelaskan bahwa tes inteligensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen, yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Sedangkan kreativitas adalah suatu proses berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Lebih jauh lagi, Guilford menyatakan bahwa integrasi merupakan perpaduan dari banyak faktor khusus. Buhler mengatakan bahwa inteligensi adalah perbuatan yang disertai dengan pemahaman atau pengertian. Inteligensi sebagai kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang bercirikan mengandung kesukaran, kompleks, abstrak, diarahkan pada tujuan dan ekonomis bernilai sosial. Setidak-tidaknya mencakup kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang memerlukan pengertian serta menggunakan simbol-simbol. Inteligensi adalah daya yang menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir untuk tujuannya. Kemampuan untuk memecahkan segala jenis masalah. Pengertian inteligensi sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan baik. Latar belakang munculnya teori kecerdasan majemuk menurut Agus Effendi ketika mengemparkan edisi ke-10 dari
Teori menulis Frames of Mind, ia memandang karya tersebut sebagai kontribusinya terhadap disiplin psikologi perkembangan yang digelutinya. Dengan karya tersebut Gardner hendak memperluas konsep kecerdasan dari hanya menyangkut the result of paper and pencil test menjadi pengertian yang lebih luas yang mencakup pengetahuan tentang otak manusia dan kepekaannya terhadap beragam budayanya, sensitive to the diverse of human cultures. Namun demikian, terbitnya buku tersebut menurut Joy L. Palmer justru menempatkan dia dalam percaturan teori dan praktik pendidikan di Amerika Serikat serta membuatnya terkenal di seluruh dunia. Oleh karena mendapat sambutan dari dunia pendidikan, maka dalam karya selanjutnya mengenai kecerdasan majemuk seperti multiple intelligence, the theory in practice, multiple intelligence, Casnew, Harrison, dan sebagainya, menurut Agus Effendi, Gardner banyak memasukkan wacana-wacana pendidikan kontemporer. Dengan demikian, karya-karya sesudah Frames of Mind lebih dijadikan sebagai penyerta dan penyempurna bagi karya tersebut. Jika terlepas dari itu semua dalam bukunya Frames of Mind, Gardner menjelaskan 4 hal terkait dengan latar belakang munculnya teori kecerdasan majemuk, yaitu the idea of multiple intelligence, ide mengenai kecerdasan majemuk, intelligence, earlier belief, pandangan awal mengenai kecerdasan biological, foundation of intelligence, fondasi biologis kecerdasan, dan the definition of intelligence, definisi kecerdasan.